Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami'i awliyaillahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aina makanu wa aina mahallat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabihi Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani wa nakhusu bi dzikri ila jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina wa dzurriyyatina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tullabi madrasatina hadhihi wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'lam annaka in qasirta wa alam ngertenono sapa sira annaka sak temene sira iku in qasirta lamun sembrono sapa sira fa'alaika mengko celaka ing atase sira wa balahu lan kebangetan wa in samarta lan lamun gopo-gopo sapa sira grusa-grusu fa ilaika mongko maring sira iku ta'udu balik apa samratuhu buahe hasile nggih. Wallahu tawi Allah iku ghaniyun semugih anka saking sira wa an amalika lan saking amal sira wa innama kullu nafsin lan sak temene saben-saben awak-awakan bima kelawan barang kasabat kang agawe sapa nafas iku rohinatun tanggung jawab wa iyyaka lan wedya sapa sira antaku lan yen to ngucap innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil asati wa iyyaka lan wedya sapa sira antaku lan yen to ngucap innallaha sak temene Allah iku karimun zat kang loman rahimun tur zat kang welas karim mulya nggih saged yaghfiru nyepura sapa Allah adzunuba ing pira-pira dosa lil usati kadhe wong pira-pira wong kang maksiat. Allah itu maha mulia, Allah itu maha karim, maha rahim, maha penyayang. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa orang yang berlaku maksiat.
Artinya kalau orang itu mengatakan demikian, sedangkan dia tetap berusaha melakukan kemaksiatan terus karena menduga, mempunyai sangkaan bahwa Allah itu tetap akan mengampuni kemaksiatannya dia. Maka fa inna hadhi mongko sak temene iki ucapan iku kalimatun kalimat hakun kang nyoto. Fa inna hadhihi mongko sak temene iki ucapan iku kalimatul hak, iku kalimatul hakin, kalimat sing bener uridu kang ngarepno biya kelawan ucapan apa batilun batil. Kalimat itu benar ketika seseorang mengatakan sesungguhnya Allah itu maha pengasih, Allah itu maha mulia, Allah itu mengampuni semua dosa. Bagi orang yang bermaksiat itu betul, kalimat itu betul. Tapi orang yang mengucapkannya itu mempunyai tujuan jelek. Artinya ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, dia tetap mempunyai prasangka dugaan bahwa Allah itu maha pengampun. Toh meskipun aku melakukan maksiat, nanti juga Allah mengampuni aku kalau aku meminta ampun. Toh meskipun aku melakukan maksiat, nanti kalau aku sholat tobat pasti juga diampuni oleh Allah. Toh nanti kalau aku melakukan maksiat-maksiat yang kecil, nanti dibacakan istighfar saja sudah impas. Itu artinya orang-orang yang mengucapkan seperti itu bahwa Allah itu maha pengampun, tapi dia masih punya keinginan untuk melakukan maksiat. Maka ucapan itu benar, tapi keinginannya itu yang dorongan motifnya itu yang salah. Seperti halnya seseorang yang mengatakan begini, meskipun buah-buahan itu saya ambil, nanti kalau saya ngomong ke orangnya juga tidak masalah, orangnya itu baik. Tapi kalau terus-terusan diambil ngomong lagi, lama-lama ya namanya manusia pasti jengkel. Nah, itu kan manusia misalkan disangka demikian. Allah kan tidak seperti manusia. Justru kalau Allah tidak seperti manusia itu, Allah punya sifat yang lebih keras lagi. Contoh Al-Qahar, Al-Jabbar. Di samping sifat rohimnya Allah, juga Allah maha keras. Al-Jabbar. Allah maha memaksa. Allah punya sifat jamal, punya sifat keindahan, tapi juga punya sifat jalal, sifat keagungan. Allah gak peduli. Makanya meskipun dalam satu ungkapan, suatu saat Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku ini belum bisa berhenti dari perbuatan maksiatku. Setiap kali aku melakukan maksiat, maka aku tersadar, kemudian aku bertobat kepada Allah, dan aku berusaha untuk menahan diri dari melakukan kemaksiatan yang sama. Tetapi aku tidak sanggup, wahai saya. Maka kemaksiatan itu terulang kembali dan terulang kembali. Saya memohon ampun kepada Allah. Saya berusaha untuk menahan diri, tapi kemudian pertahanan saya rapuh. Terulang lagi kemaksiatan yang sama. Terus begitu saya. Maka bagaimana nasib saya ini saya?" Maka dijawab oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Kalau setan bisa mengalahkan kamu dengan berbagai macam tipu dayanya, maka tetaplah kamu ingat atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita pahami dalam kisah ini, muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri itu sudah punya upaya untuk menahan diri dari melakukan kemaksiatan yang sama. Punya usaha, punya ikhtiar untuk agar jangan sampai terulang kemaksiatan yang sama. Tetapi apalah daya, karena mungkin bentengnya belum kokoh sehingga tergoda kembali.
melakukan kemaksiatan yang sama. Maka sangat wajar ketika Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau setan berhasil menggodamu setiap kali kamu berusaha, maka tetaplah kamu melihat bahwa Allah tetap akan menarikmu ketika engkau memohon ampun kepadanya. Tapi beda dengan ketika orang itu mengatakan begitu, nanti meskipun saya melakukan dosa, toh nanti kalau saya beristighfar kepada Allah, sholat taubat kepada Allah, Allah pasti akan ngampuni. Maka orang-orang seperti ini dikatakan wasohibuha mulaqabun bil hamaqah. Maka orang yang mengatakan demikian itu dijuluki orang yang tolol, ahmak, kumprung, ya, tolol, ya. Orang yang tolol. Bodoh itu dengan tolol beda. Kalau bodoh itu definisinya intifa'ul ilmi bisyai', artinya tidak ada pengetahuan. Orang itu memang tidak punya pengetahuan, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang salah, ya, maka dia dihukumi atas kebodohannya. Beda kalau orang itu mempunyai pengetahuan kemudian melakukan kesalahan, padahal dia tahu itu salah, maka orang ini levelnya adalah tolol, bukan bodoh lagi. Jadi tolol itu level di atas bodoh. Wasohibuha mulaqabun bil hamaqati, maka pelakunya dilabeli sebagai orang yang tolol. Bitakli bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab memutarbalikkan sabdanya Rasul, ya. Atau taklib bitalqibi, ya. Bitalqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, sekirane dawuh sapa Rasul, al kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang-orang yang tolol, orang cerdas itu orang yang tahu, orang yang tahu bahwa saya harus melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang itu nanti kemaslahatannya di kehidupan berikutnya itu besar bagi saya. Itu orang cerdas. Sama halnya orang yang menginginkan masa depan yang cerah, menginginkan masa depannya bahagia, tapi ketika masa mudanya dia tidak pernah merintis itu. Maka sangat benar sekali bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang kita rintis, bukan sesuatu yang kita nikmati nanti. Itu bukan masa depan, ya. Makanya penting untuk mengetahui, ya. Tapi kalau orang bodoh, orang yang tolol, itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia mengira bahwa dengan apa yang dia punyai sekarang ini, dengan hanya bersantai-santai saja, bermalas-malasan saja, nanti dia akan sukses. Saya tidak akan belajar bersusah payah, orang tua saya kaya raya. Saya tidak akan belajar seperti yang lain. Ngapain? Jaminan kerja saya nanti sudah jelas. Ya, maka ini pikiran-pikiran orang tolol, menyandarkan dirinya kepada orang lain. Karena orang yang cerdas itu pasti dia akan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka coba kita logika, andaikan orang yang menjadi sandaran ini kemudian di tengah jalan harta bendanya habis, orangnya mati. Ya pasti orang-orang seperti ini akan stres. Makanya kalau tidak dikatakan bodoh, itu tolol. Makanya orang-orang ahmak atau tolol itu orang yang, atau pandir kalau bahasa lebih Melayunya, orang pandir. Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, yakni orang-orang yang mengira bahwa masa depannya itu nanti akan enak karena dia melihat keadaannya yang sekarang itu serba kecukupan. Mereka tidak tahu, tidak paham bahwa yang dinamakan masa depan itu adalah kehidupan yang abadi nanti. Masa depan itu adalah kehidupan di mana di fase berikutnya kita waktunya menuai apa yang telah kita tanam
dahulu ketika di dunia. Nah, standar ukurnya adalah apakah kita nanti itu dijadikan ahli surga atau tidak. Ya. Kesuksesan itu. Karena sejatinya kesuksesan itu bukan ketika kita nanti di dunia mulai dari pelajar kemudian menjadi pejabat, dari pelajar kemudian menjadi seorang pengusaha. Itu bukan kesuksesan. Itu justru orang-orang yang mindsetnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hasrat duniawinya. Dengan kebalikan, mereka itulah orang-orang yang semakin senang apabila hisabnya semakin berat dan semakin panjang. Maka bagaimana agar mindset kita itu mindsetnya mindset ibadah ya. Yang kita lakukan mindsetnya adalah untuk ibadah. Kita dari sakit kemudian pingin sembuh. Pingin sembuhnya adalah agar ibadah kita jangan sampai merosot. Kita belajar tujuannya adalah untuk mengenal Allah itu agar semakin jelas. Kita mempelajari ilmu pengetahuan apapun agar mengenal semua ciptaan Allah ini bisa membangkitkan kemantapan atau bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar adalah itu. Ya. Maka berbeda balik dengan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu lebih cenderung untuk menganggap sesuatu yang penting adalah sesuatu yang tidak perlu dikerjakan sesegera mungkin. Itu gejala-gejala kebodohan dan ketololan ya. Bahwa orang itu kalau sudah menganggap sesuatu yang lebih penting untuk kehidupan berikutnya dianggap tidak perlu diperbaiki terus yes. Tapi sesuatu hal yang sifatnya musnah diberi perhatian lebih ya, dicurahkan sekuat tenaga, maka itu adalah tanda-tanda gejala ketololan. Wa'lam anna qauluka hadza yudahi'u qaulu man yuridu ayyasira faqihan fi ulumiddin min ghairi ayyadrisa ilman. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.